Salam, salam damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan? Saya berharap dengan datangnya musim Natal ini, Bapak Ibu semuanya juga semakin bersemangat, bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saya ingin menyampaikan kabar baik buat kita semuanya. Karena kabar baik ini datangnya dari Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan berkaitan dengan musim Natal ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat dahsyat mengenai kedatangan Tuhan ke dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap Bapak Ibu juga menyambut musim Natal ini dengan sukacita yang berlimpah-limpah, harapan yang besar, kasih yang begitu luar biasa melingkupi Bapak Ibu semuanya, sehingga keluarga saudara merasa hangat, keluarga saudara merasa bersukacita, saling menunjukkan kasih satu dengan yang lainnya, dan bukan hanya kepada keluarga, tetapi kepada orang-orang dekat saudara. Mari pada saat ini kita akan mendengarkan pesan Tuhan melalui kabar baik pada saat ini yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B. Demikian firman Tuhan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Sekali lagi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Berita yang saya sampaikan kepada kita semuanya, saya beri judul, "Sambutlah Yesus." Ada kalanya kita berpikir bahwa Yesus datang hanya untuk kalangan orang Kristen saja. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa Yesus datang bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Dia berfirman waktu dia datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Dia menyatakan salam sejahtera buat seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Berbahagialah engkau yang menerima berita ini dan percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Berita yang sangat luar biasa, yang pada akhirnya merubah tatanan dunia sampai saat ini. Dia datang memberikan hidup yang kekal, dia datang memberikan harapan yang baru. Dan ada banyak orang yang menantikan Tuhan dengan berbagai macam cara, berbagai macam motivasi untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ada orang yang menyambut kedatangan Tuhan dengan cara yang salah ataupun pengertian yang keliru mengenai kedatangan Tuhan. Kita belajar dari kehidupan orang Israel bagaimana mereka menyambut kedatangan Tuhan itu dengan maksud-maksud yang berbeda. Nah, ini yang ingin saya menggarisbawahi kepada kita semuanya. Yang pertama, bagaimana seandainya kita salah menyambut kedatangan Tuhan seperti orang Israel. Kita melihat pada waktu itu orang Israel menantikan Mesias ini, menantikan juru selamat ini. Dalam arti secara politis. Karena mereka sedang berada di dalam satu masa penjajahan di mana mereka sedang dikuasai oleh kerajaan Romawi. Saat keadaan tertekan seperti itu, saat mereka dalam penderitaan seperti itu, mereka mengharapkan ada seorang yang datang di tengah-tengah bangsa itu dan menjadi seorang raja yang sangat perkasa yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu. Sehingga mereka selalu melihat Yesus itu sebagai raja yang datang di tengah-tengah mereka, sebagai raja yang akan memimpin mereka. Dan pada akhirnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel merasa kecewa. Karena apa yang diinginkan, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan mereka lihat pada waktu itu. Sehingga mereka merasa kecewa, merasa menolak dengan kedatangan Tuhan Yesus itu. Jadi mereka kalau menyambut Yesus dengan cara yang salah,
harapan yang salah, maka mereka akan menjadi kecewa. Kita melihat bahwa ada seorang nabi yang menubuatkan mengenai kedatangan Tuhan itu, yaitu Nabi Yesaya, kurang lebih 650 tahun atau 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan ke dunia ini. Dia sudah menyampaikan berita itu, dia sudah menyampaikan nubuatan itu, bahwa yang akan datang itu adalah seorang yang sangat dahsyat, pribadi yang sangat luar biasa. Saya ingin membacakan nubuatan itu di dalam Yesaya. Saya akan bacakan demikian dalam Yesaya pasal yang ke-6, pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak laki-laki telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Berdasarkan nubuatan ini, orang-orang Israel merasa bahwa Yesus datang akan sebagai pribadi seorang raja yang sangat perkasa itu. Tetapi mereka akhirnya kecewa. Karena saya ingin menyampaikan berita yang sangat dahsyat ini dan kita harus menyambutnya dengan benar. Saya ingin menyampaikan bahwa Yesus itu lebih daripada raja yang akan memerintah di satu kerajaan. Saya ingin mengatakan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa melebihi dari para raja. Karena dia berdaulat atas surga dan bumi. Dia adalah Allah yang turun dari surga kepada dunia untuk menyelamatkan seisi dunia ini. Tidak hanya golongan tertentu, yaitu orang Israel saja. Dan saya ingin menyampaikan berita ini. Sambut Yesus dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Kita harus melihat bahwa Yesus itu sebagai pribadi yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan. Sehingga firman Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya akan selamat, beroleh hidup yang kekal dan menerima pengharapan yang luar biasa. Berada di dalam anugerah, berada dalam kasih karunia, hidup dalam berkelimpahan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua kita akan melihat pribadi Yesus adalah pribadi yang menyembuhkan. Waktu Yesus melayani di dunia ini kurang lebih 3,5 tahun. Yesus banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Yesus banyak membangkitkan orang-orang yang mengalami kelumpuhan. Orang yang mati dibangkitkan. Orang yang mengalami kerasukan roh jahat dilepaskan. Karena Yesus datang ke dunia ini sebagai penyembuh ilahi. Termasuk yang menyembuhkan luka-luka batin, luka-luka jiwa. Sehingga pada waktu engkau mendengarkan berita ini, kalau engkau dalam keadaan sakit, engkau juga boleh memiliki pengharapan itu. Sambut Yesus sebagai penyembuh dalam hidupmu. Yang kedua, Yesus datang sebagai penyembuh itu. Dan yang ketiga saya ingin mengatakan, Yesus datang sebagai pembaptis ilahi. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada Bapak Ibu Saudara yang percaya dengan berita ini. Dan Roh Kudus ini khusus diberikan kepada orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus ini dikirimkan untuk menjadi penolong buat saudara. Waktu engkau menghadapi kesusahan, Tuhan akan memberikan kekuatan melalui Roh-Nya. Waktu engkau mengalami suatu tekanan hidup dalam kehidupan saudara, mengalami tekanan jiwa, Roh Kudus akan menolong engkau. Dan selanjutnya Yesus datang. Dia juga datang sebagai Raja yang kekal. Dia ingin menyatakan kepada dunia sesudah dia menyelesaikan karya yang luar biasa. Dengan kelahirannya yang ajaib melalui perawan Maria dan dikandung oleh Roh Kudus itu. Kemudian sudah dia lahir. Dia menjalani kehidupan seperti manusia biasa. Dia bisa merasakan kesedihan, bisa merasakan lapar, haus, merasakan sakit. Karena dia menjelma menjadi manusia. Dan pada akhirnya
Dengan begitu dia menjelma manusia, dia mengerti seperti apa penderitaan manusia, seperti apa penderitaan Bapak Ibu yang sedang hadapi pada saat dia tahu persis itu, bahkan sampai kelemahan-kelemahan manusia dia mengetahuinya. Makanya dia datang memberikan pengharapan supaya kita semuanya beroleh pengharapan itu. Saya ingin menyampaikan berita ini, bahwa Yesus datang sebagai penolong buat kita semuanya. Dan dia juga datang sebagai Raja yang kekal. Inilah yang saya sampaikan tadi, seperti bangsa Israel. Dia ingin menjadikan dia sebagai Raja di dunia ini. Tetapi Yesus datang lebih daripada itu. Dia menguasai seluruh kerajaan, baik yang ada di udara maupun yang ada di bumi ini. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia nyatakan itu. Dia berkuasa atas kematian. Dia berkuasa atas maut. Sehingga firman Tuhan muncul. Hai maut, di manakah sengatmu? Karena semuanya itu dalam penguasaan Tuhan. Ini berita yang saya ingin sampaikan, bahwa Yesus datang sebagai Raja di atas segala raja. Dan saat ini dia memerintah di surga. Sebagai penguasa tunggal. Pada akhirnya segala kuasa akan ditaklukkan di bawah kekuasaan Tuhan. Jadi mari sambut Tuhan Yesus. Sambut kedatangannya. Percayakan kepada kuasa yang begitu dahsyat. Yesus sebagai juru selamat. Yesus sebagai penyembuh ilahi. Yesus sebagai pembaptis ilahi. Dan Yesus sebagai Raja yang akan datang, yaitu Raja kekekalan. Dengan berita ini, maka kita akan mempersiapkan hati kita. Kalau kita memiliki motivasi yang salah dengan kita menyambut Natal ini, mari pada saat ini, kita bersama-sama ingin melihat kembali bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan kita diberi hidup dengan segala kelimpahan. Puji Tuhan. Kiranya musim Natal ini akan membawa hidup kita terus bersukacita dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.